selamat datang di video pembelajaran Sistem Ekskresi Manusia untuk materi siswa SMP kelas 7. Sebelum belajar lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada video kali ini. Pun materi yang akan dibahas yaitu pengertian sistem ekskresi, organ-organ pada sistem ekskresi, serta fungsi dan cara kerjanya, dan hasil ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem dengan tugas untuk mengelola zat sisa metabolisme dan racun lalu membuangnya dari dalam tubuh. Adapun organ-organ pada sistem ekskresi manusia terdiri dari paru-paru, hati, kulit, serta ginjal. Pun organ ekskresi yang akan kita bahas pertama yaitu paru-paru. Tahukah kamu bahwa paru-paru selain memiliki fungsi dalam sistem pernapasan juga memiliki peran sebagai sistem ekskresi. Paru-paru sebagai sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang merupakan limbah dari hasil metabolisme sel-sel tubuh, hingga harus dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Detailnya begini, jika kamu menarik nafas, oksigen akan dibawa masuk ke dalam paru-paru melewati beberapa saluran pernapasan, dari mulai hidung hingga ke dalam alveolus yang berada di paru-paru. Pada alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan dipindahkan dari alveolus ke peredaran darah untuk selanjutnya diedarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen lalu dipakai oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme sehingga tubuh bisa beraktivitas. Itulah cara kerja dari sistem ekskresi paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas organ hati sebagai fungsi ekskresi. Hati dalam sistem ekskresi adalah untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang bersifat beracun, dikeluarkan bersamaan dengan urin. Detail prosesnya begini loh. Pertama, di dalam hati, sel darah merah yang sudah rusak akan dirombak. Kemudian kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara senyawa hemin akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Zat besi akan dibawa ke dalam sumsum tulang merah untuk dipakai membentuk hemoglobin baru, sementara biliverdin akan diubah menjadi bilirubin. Akan ditambahkan hati ke dalam cairan empedu, lalu dalam empedu akan diubah menjadi urobilin dan urobilinogen sebagai pewarna zat sisa pencernaan seperti feses dan urin. Organ selanjutnya dalam sistem ekskresi adalah kulit. Organ kulit ini sendiri memiliki fungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral maupun sedikit limbah nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Kulit terdiri dari lapisan epidermis dan lapisan dermis. Adapun epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan tersusun dari sel epitel yang mengandung senyawa keratin. Bagian-bagian sel epidermis ini terdiri dari sel kulit mati, lalu ada pigmen dan lain-lain. Lapisan dermis yang terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, serabut saraf, kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak kulit, dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Nah, ketika kita sedang melakukan aktivitas di cuaca panas atau ketika habis berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat. Hal itu bertujuan untuk mendinginkan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan panas tubuh. Seperti itulah cara kerja dari organ kulit. Selanjutnya kita akan membahas organ ekskresi terakhir yaitu ginjal. Nah, organ ekskresi yang kali ini terletak di belakang rongga perut, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang kamu. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena memberi ruang untuk hati.
Ginjal sekilas seperti kacang, fungsinya untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah, terutama yang dari hati. Ginjal juga berfungsi untuk mengolah zat-zat beracun untuk dikeluarkan bersama urin. Pada ginjal terjadi proses penyaringan urin yang terdiri dari filtrasi, reabsorpsi, hingga augmentasi. Urin ini kemudian akan disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Begitulah materi pembahasan kita kali ini. Untuk bisa mengetahui seberapa jauh kamu memahami materi yang sudah kita bahas hari ini, yuk scan barcode ini untuk mengerjakan tes evaluasi topik yang sudah dipelajari hari ini. Nah, berikut daftar pustaka yang diambil dalam materi kali ini. Saya Adinda Sekar Arena, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat ya.